kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam jumpa bagi kita di hari ini. Hari ini kita telah tiba pada hari Senin, tanggal 6 September 2021. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus, pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Sekali terang, tetaplah terang. Itulah topik sapaan bagi kita hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara, salah satu penemuan terbesar yang kita nikmati sampai hari ini dalam kehidupan kita yang memberikan peran yang sangat besar adalah penemuan Thomas Alva Edison. Dia berhasil menciptakan lampu pijar. Sejak penemuan itu sampai hari ini kita menikmati karya besar di dalam kehidupan kita. Sejak penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison, dunia berubah. Yang dahulunya dipenuhi oleh kegelapan setiap malam hari tiba. Tetapi sampai saat ini, walau mentari terbenam, walau kemalaman datang, tetapi kita tetap bisa menikmati terang dengan pencahayaan yang dihasilkan oleh lampu pijar karya Thomas Alva Edison. Hasil karyanya memberikan dampak yang luar biasa di dalam perjalanan kehidupan dunia ini, dalam perjalanan kehidupan manusia. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini pun memberikan dampak dan perubahan yang lebih besar dari dampak perubahan hasil karya Thomas Alva Edison. Kedatangan Kristus ke dunia ini merubah kita menjadi anak-anak terang. Yang dahulunya kita yang telah jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kuasa dosa, hidup dalam ketundukan kepada kehendak iblis dan kehendak dosa, dirubah oleh kehadiran Yesus Kristus, oleh kematiannya di kayu salib, oleh kebangkitannya dari antara orang mati, membuat setiap orang yang percaya kepadanya berubah dari hidup dalam kegelapan oleh karena dosa, menjadi hidup di dalam terang oleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sekarang kita adalah anak-anak terang. Sekali lagi Ibu Bapak dan saudaraku, sekarang kita adalah anak-anak terang. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengatakan, kalau kita sudah dirubah oleh Yesus Kristus, yang dahulunya hidup di dalam kegelapan, tetapi sekarang sudah hidup di dalam terang, maka hendaklah hidup kita seturut dengan status yang telah diberikan kepada kita. Status kita adalah anak-anak terang. Oleh karena itu, hidup kita haruslah hidup menjadi di dalam terang. Coba pada saudaraku, Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 44, kita
mengenal pohon dari buahnya. Oleh karena itu, jika kita disebut menjadi anak-anak terang, maka kita harus memperlihatkan buahnya melalui sikap-sikap kehidupan kita. Melalui firman Tuhan hari ini, apakah buah-buah hidup orang yang telah dibenarkan oleh Allah? Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-9 dikatakan, ada 3 buah yang harus terlihat dari kehidupan kita. Pertama, kita harus memancarkan kebaikan. Kedua, kita harus memancarkan hidup dalam keadilan. Dan yang ketiga, kita harus memancarkan hidup di dalam kebenaran. Sekali menjadi anak-anak Tuhan, sekali menjadi anak-anak terang yang sudah dibebaskan dari kegelapan, maka kita harus memancarkan terang itu di dalam kehidupan kita. Melalui kebaikan kita, melalui kehidupan kita yang berlaku adil, dan hidup kita yang memancarkan kebenaran Kristus. Itulah yang harus kita perlihatkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, ibu bapak dan saudara-saudaraku. Oleh karena itu, sekali sudah menjadi anak terang, teruslah menjadi anak-anak terang. Sehingga dunia yang dipenuhi oleh kegelapan ini akan diterangi oleh orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Ibu bapak dan saudaraku, mari kita tunjukkan sikap hidup yang baik, yang adil, dan yang benar. Jika kita sudah menyatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah membawa kita dari kegelapan ke dalam terang itu. Selamat menyatakan hidup terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pasti menolong dan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan menyapa kami pada hari ini. Dahulu kami adalah kegelapan, tetapi sekarang kami sudah Engkau bebaskan dari kegelapan itu dan sudah menjadi anak-anak terang oleh karena Kristus Yesus yang telah datang, yang telah membebaskan kami dan menyelamatkan kami. Mampukan kami ya Bapa untuk memperlihatkan hidup anak-anak terang melalui hidup yang menyatakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mampukan kami untuk melakukannya, sehingga sekali kami telah menjadi anak terang, maka hidup kami terus memancarkan terang sampai pada akhirnya. Berkati kami Bapa dalam hidup kami sepanjang satu hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kami boleh menyatakan kehendak Tuhan. Apapun yang sedang kami rencangkan, semuanya akan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami hari ini. Jauhkan dari kami mara bahaya, duka cita, kesusahan, dan sakit penyakit. Bapa dalam Yesus Kristus, kami terus mendoakan warga jemaat-Mu yang sedang sakit, berkati mereka dan pulihkan. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang bersuka cita hari ini, yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahannya. Biarlah mereka berbahagia dan selalu mengucap syukur atas anugerah yang mereka terima hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.